Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamarumakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Purwokerto Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah kita mulai pada malam ini kajian perdana untuk malam Jumat ke-4. Kita akan mulai membahas kitab baru, yaitu kitab Nawawi. Materinya Nawawi. Wah, ini kayaknya belum diumumkan ini materinya ini. Arba'in Nawawi, ya, kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi kitab ini tentang hadis, ya, tentang hadis. Kitab ini singkat karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala, ya, berisi 42 hadis yang penting dalam masalah agama. Sebelum kita masuk pembahasan hadis-hadisnya, di kajian yang perdana ini saya ingin sedikit membahas 3 hal penting secara ringkas. Yang pertama tentang hadis. Kenapa perlu belajar hadis? Kenapa hadis itu penting? Yang kedua terkait dengan pengarang kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Yang ketiga terkait dengan kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi sebelum kita belajar kitabnya, isinya secara detail, kita harus tahu dulu secara umum kitab ini seperti apa. Kitab ini seperti apa? Kenapa beliau Imam Nawawi mengarang kitab ini? Fungsinya untuk apa? Baru kemudian nanti kita bahas hadis yang pertama, hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Kemudian setelah itu nanti tiap pertemuan insya Allah kita usahakan bahas minimal 2-3 hadis, 2-3 hadis, sehingga kita usahakan bisa selesai kitabnya dalam waktu berapa, Pak? Lebih, Pak. Lebih. Jadi kalau kita bahas 2-3 hadis, ya mungkin 2 tahun. 2 tahun. Kalau istiqomah, orang yang prei gitu. Jadi monggo kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah termasuk belajar. Belajar itu perlu istiqomah, Pak. Ya. Ini belajar hadis ini kitab hadis yang paling ringkas, Arba'in Nawawi yang paling ringkas, ya. Hanya 42 hadis. Ringkas sekali karena di sana banyak kitab hadis, Pak. Contohnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Belum kitab kutubus apa? Kitab-kitab sunan, ya. Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Ini kita hanya belajar Sahih Bukhari aja mungkin butuh waktu yang sangat panjang. Jangan itu, ini kita membahas Arba'in Nawawi aja, kitab yang paling ringkas. Kalau kita ngajinya sebulan sekali, ya minimal butuh berapa? 2 tahun, ya 2 tahun. Tapi ini masih mending, Pak. Ini masih mending. Coba kalau kita belajar tafsir, ya. Tafsir satu, bahkan rutin, ya, rutin. Misalkan tiap pekan itu membahas 5 ayat, membahas 5 ayat untuk menyelesaikan Al-Quran. 6.000 sekian ayat minimal berapa tahun? Saya hitung, ya, 22 tahun, Pak. 22 tahun, ya. Saya ngaji tafsir sejak saya balik dari Saudi 2018 di kampung itu, di pondok. Sampai saat ini itu baru dapat juz 27, ya, juz 27, Pak. Tanpa henti itu, Pak. Tanpa henti sejak saya balik dari Saudi 2018. Jadi sudah 7 tahun, ya, 7 tahun, ya. Tapi caranya saya ada juga pengajian di tempat lain, ngaji tafsir juga. Misalkan rutin di Fathur Rahman, itu dari depan, ya. Kalau di sana dari belakang, Fathur Rahman dari depan. Nanti di Jordan sana dari kitab surat-surat pilihan itu, ya. Surat Yasin dan seterusnya. Oke. Perlu waktu. Belajar hadis juga demikian. Dan di sini di masjid Al-Ikhlas, ya, sengaja
Saya mengusulkan arba'in ya biar tidak semuanya ngaji tafsir itu ya. Sekali-kali ngaji hadis gitu ya, hadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya menyarankan kalau bisa nanti takmir atau panitia mengkoordinir beli kitabnya. Ya, kitab Arba'in Nawawi kan ringkas Pak. Paling kalau dengan terjemahannya paling 10.000 itu. 10.000. Syukur-syukur yang agak gede sedikit bisa dilihat, bisa dicoret-coret ya. Paling 15.000 dapat itu. Jadi nanti mungkin dikoordinir siapa yang pesan di grup takmir, kemudian dibelikan gitu ya. Jadi nanti kemudian dibagikan. Begitu nggih. Nah, biar nanti ngajinya cepat, ngajinya juga apa? Bisa sistematis. Karena pengajian ini jazakumullah, kita itu kadang ngaji, tapi kadang kala ya apa yang dikaji kemarin lupa. Karena apa Pus? Keluar dari pengajian nanti mikir apa? Mikir utang. Mikir apa lagi itu? Akhirnya apa lupa. Tapi kalau ada bukunya minimal apa? Wah, kemarin udah sampai sini dicoret-coret. Alhamdulillah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Menulisnya. Dengan menulisnya. Oke. Jadi usahakan ya, kalau bisa pekan depan masing-masing sudah punya kitabnya Arba'in Nawawi ringkas Pak. Kita bahas nanti tiap pertemuan 2-3 hadis. Kecuali pertemuan perdana kita hanya bahas 1 hadis karena hadisnya panjang dan juga saya akan mulai sedikit dengan mukadimah. Di sini setiap minggu ganjil itu Ustaz Abu Yusuf itu mempelajari hadis sholihin sampai sudah mungkin bab 11 atau Makasih Pak. Kalau nanti di sini pakai itu karena yang kecil itu fakultas nanti nggak gimana apa kembali ke semula lagi? Tidak. Jadi kitab Riyadhus Shalihin salah satu kitab yang luar biasa dan ditulis oleh ulama yang sama yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab-kitab dalam tentang akhlak ya, bab akhlak ya, akhlak dan seterusnya. Kitabnya panjang ya. Itu kan kitab besar itu ya, kitab besar. Kalau ini kan kitab kecil sekali itu. Itu kalau dibaca sekali duduk selesai 1 jam itu. Baca. Riyadhus Shalihin kan banyak panjang itu ya. Sehingga ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi pembahasan juga berbeda. Jadi kalau dalam Riyadhus Shalihin ini banyak ya terkait dengan akhlak ya, jujur, amanah dan seterusnya. Kalau Arba'in Nawawi dia membahas fi majalis syatta ya, dalam topik yang bermacam-macam, tetapi dalam hal yang pokok dalam masalah agama tentang niat, nanti tentang pentingnya apa? Ittiba, tentang masalah syubhat, tentang masalah halal haram, tentang masalah dan seterusnya ya. Tapi ringkas. Oke, betul napa nggih? Jadi tidak apa-apa. Baik. Jazakumullah. Sebelum kita bahas hadis yang pertama, jadi belajar hadis itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting karena ilmu agama intinya adalah qala Allah qala Rasul. Jadi agama itu qala Allah qala Rasul, bukan jari ini. Bukan jarinya sih, jarinya. Nanti kalau kita beragama hanya katanya ini, katanya itu, berdasarkan ini, berdasarkan itu, menurut kelompok ini, kelompok itu, ya bingung. Bingung. Sedikit cerita ya. Saya juga kemarin cerita di masjid sebelah. Beberapa hari yang lalu itu saya dari Jakarta. Dari Jakarta kemudian di kereta itu kebetulan saya sering ke Jakarta itu naik kereta ya. Berangkat malam nanti acara di sana sehari pulang lagi. Jadi istirahatnya di kereta gitu ya. Saya berangkat dari Jakarta di Gambir itu jam 11 malam. Duduk dan biasanya saya istirahat tidur nanti kemudian. Nah ternyata di samping saya orang Jepang. Orang Jepang gitu. Orang Jepang tapi bahasa Indonesianya bagus sekali. Bahkan bisa bahasa Jawa halus sekali. Saya penasaran itu ngobrol banyak gitu kemudian saya tertarik ternyata dia ini seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf. Sebenarnya cerita panjang lebar sampai kalau nggak salah jam 2 malam itu. Jadi hampir 3 jam ngobrol dari mana? Jakarta berjalan ke sini itu. Yang menarik dia seorang mu'alaf dan dia menceritakan banyak hal. Di antaranya saya ambil kesimpulan 2 hal. Kenapa dia suka Islam? Yang pertama dia mengatakan Islam itu agama yang ilmiah. Agama yang ilmiah, agama yang jelas. Yang jelas itu. Konsep akidahnya jelas, konsep ibadahnya jelas, konsep aturannya jelas, halal haramnya jelas itu. Agamanya jelas. Yang kedua, Islam itu agama yang ilmiah berdasarkan dalil. Jadi semua itu ada rujukannya. Ini dasarnya apa? Ini pondasinya apa gitu ya. Sehingga dia merasa nyaman dengan itu. Nyaman dengan
itu. Tapi kemudian ketika dia ke Indonesia bingung gitu Pak, bingung ya. Ini kok sholatnya macam-macam ya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang beragamanya begini begitu. Kemudian dia ngambil kesimpulan, wah banyak orang Indonesia itu beragama bukan karena ilmu, bukan karena dalil, tapi karena apa? Ikut. Nah gitu, ikut. Wah ini menurut saya kesimpulan yang bagus ya. Yang faktanya di lapangan seperti itu ya. Bukan agamanya tidak jelas, tapi orangnya kadang-kala ya kurang belajar ya, belajar apa? Dari sumber aslinya ya. Tentu ya belajar Al-Quran dan Sunnah ya. Baik, kembali ke pembahasan kita. Jadi agama ini didasari dalil Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Maka penting sekali kita belajar Al-Quran, penting sekali belajar Sunnah. Itu adalah sebab itu Rasul bersabda, taraktu fikum amraini, saya tinggalkan bagi kalian dua perkara yang andai kata kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalian berpegang dengan kitabullah Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal, Al-Quran dan sunnah. Hanya saja bedanya kalau belajar Al-Quran sudah langsung fokus isinya apa, tafsirnya apa, faedahnya apa. Kalau belajar hadis perlu sedikit lebih hati-hati. Dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Sahih atau tidak. Ini derajatnya hadisnya seperti apa. Untuk itu jemaah para ulama telah menulis kitab-kitab hadis. Kalau kita mungkin tidak sempat ya, dan juga mungkin tidak sampai ilmunya mana yang sahih mana ini, langsung belajar dari kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan. Contohnya kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kan itu panjang atau panjang, dan itu dari bab yang berbeda-beda. Tapi ini kitab yang paling sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Atau kalau misalkan kita mau belajar fokus tentang masalah akhlak, masalah adab, ya tadi kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, meskipun tidak semua hadisnya sahih. Ya, tidak semuanya hadisnya sahih, tapi diterima. Atau misalkan kita pengen belajar kitab hadis yang fokus pada fikih. Contohnya kitab Muntaqah Akhbar karya Majduddin Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah. Ini kitab besar ya, Muntaqah ini, tapi kitabnya fokus pada masalah fikih. Jadi setiap pembahasan fikih nanti ada dalil-dalilnya, lah itu kitabnya. Atau minimal kalau kita bingung banyak hal, pengen belajar yang paling ringkas, ya belajar kitab ini. Kitab apa? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi kitab hadis yang ringkas dan sudah dipilihkan oleh Imam Nawawi. Tetapi perlu kita fahami jemaah, kitab Arba'in Nawawi ini tidak semua hadisnya sahih. Ya. Karena beliau sendiri Imam Nawawi telah mengatakan dalam muqaddimahnya, kitab ini mimba bisihah. Sihah itu bukan sahih. Sihah itu kalau dalam istilah ahlul hadis maknanya adalah hadis-hadis yang makbulah, hadis-hadis yang diterima. Hadis diterima itu bisa tiga hal: hadis sahih, hadis hasan, hadis apa? Lemah tapi memiliki penguat. Bisa nanti dia kemudian menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, atau dia tetap dalam kedhaifannya tapi dhaif yang ringan, kemudian ada hujah yang lainnya memperkuat posisi dia sehingga bisa jadikan hujah ya. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi kitab Arba'in Nawawi ini kitab ringkas yang kemudian hadis-hadis yang di dalamnya itu bisa menjadi hujah, baik hadis sahih, hadis hasan maupun hadis-hadis yang lemah tetapi memiliki penguat sehingga bisa dijadikan hujah. Sehingga kita tidak perlu bingung lagi. Misalkan ya kita membahas sesuatu, oh itu ada di Arba'in Nawawi. Kita bisa dengan tenang ya. Karena kitab-kitab yang ada dalam kitab ini, ya, hadis-hadis yang dalam kitab ini itu bisa menjadi hujah. Baik. Ini. Jadi kembali pembahasan yang pertama, kenapa kita perlu belajar hadis? Karena hadis itu dasar agama. Kalau kita beragama tanpa dasar, nanti kita hanya
akan mendatangkan kebingungan pada diri kita. Bingung, yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begitu, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya dalil, punya hujah, punya argumentasi, ketika beragama bisa secara apa? Mantap, bisa secara yakin, bisa secara yakin. Kemudian sedikit ya, sebelum mulai bahas yang pertama, yaitu terkait pengarang kitab ini. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ya, Imam Nawawi. Ya, beliau seorang ulama besar. Ringkasnya beliau hidup tahun 600-an sekian Hijriah. Ya, beliau meninggal 676 Hijriah. 676 ini kalau dalam apa? Kita lihat kronologi kehidupan para ulama ini sebelum zamannya Ibnu Taimiyah. Jadi dia di abad-abad pertengahan lah, abad pertengahan dalam perjalanan, bukan ulama kontemporer ya, bukan termasuk ulama mutaakhirin, tapi pertengahan, bukan juga yang awal-awal sekali. Ya, bukan yang awal-awal sekali, ini pertengahan. Pertengahan. Ya. Jadi beliau meninggal 676 Hijriah, 676 Hijriah, dan beliau seorang ulama besar, meskipun usianya beliau meninggal masih muda ya. Beliau meninggal usia 45 tahun. Usia 45 tahun. Jadi belum terlalu tua ya. Tapi karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Banyak sekali karya besar yang beliau tulis ya. Di antaranya di sini. Kitab Arba'in Nawawi, Kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah Syekhul Islam fil mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini, kalau kita merujuk pada syekhnya, itu tentu yang paling tinggi tentu Imam Syafi'i sebagai imam dari mazhab Syafi'i. Kemudian di bawahnya ada dua orang besar, yaitu Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Jadi kalau kita merujuk mazhab Syafi'i, nanti banyak ulama nggih. Tapi nantinya yang paling ujung itu, di antara yang paling besar sebelum Imam Nawawi, Imam Syafi'i adalah dua ulama besar. An-Nawawi sama Ar-Rafi'i. An-Nawawi sama Ar-Rafi'i, dan beliau mengarang kitab yang sangat banyak dalam mazhab Syafi'iyah yang mungkin tidak perlu kita sebutkan pada kesempatan saat ini. Ini tentang beliau. Kemudian tentang kitab ini secara ringkas. Jadi jamaah rahimakumullah, kitab ini kitab yang luar biasa. Berisi 40-an hadis. Ya. Jadi arba'in dari kata-kata arbaun. Arbaun. Ya. Arba'ah 4, arbauna 40. Ya. Asyara 10. Ishrun 20. Salasun 30. Arbaun 40. Ya, 40. Meskipun tidak pas 40. Tapi berapa? 42 hadis. Ya, 42 hadis. Ya. Dan kitab Arba'in ini tidak hanya Imam Nawawi yang mengarang. Jadi sebelum Imam Nawawi banyak kitab Arba'in yang lainnya. Arba'in dalam masalah hadis, Arba'in dalam masalah ini, banyak sekali itu. Tapi kalau kita hidup di zaman ini, kalau kita mendengar kitab Arba'in yang terkenal siapa? Ya Nawawi ini. Saking terkenalnya kitab ini. Jadi kitab ini kitab yang sangat terkenal. Namanya Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana beliau tulis di mukadimahnya, beliau dalam kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang ringkas. Sekali lagi mengumpulkan hadis yang ringkas min jawami'il kalim. Dari jawami' kalim. Jadi lafaz-lafaz yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, makna yang luar biasa. Ya. Jadi memang beliau fokus pada hadis yang ringkas yang kemudian menjadi hujah, menjadi dasar-dasar dalam masalah agama. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang dalam kitab ini itu mimbabis sihah. Hadisnya mimbabis sihah, hadis yang makbulah, hadis yang diterima. Ya. Meskipun tidak semuanya sahih. Karena kalau hadis sahih syaratnya berat. Berat. Ya.
Hadis sahih itu syaratnya sebagaimana dalam kitab Mustalah Hadis di antara Mandhumah Baiquni disebutkan awalu sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwi adlun dhabiyun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, jadi hadis sahih itu hadis yang dia bersambung sanadnya, tidak syad, tidak ilal, tidak syad, tidak aneh, tidak ilal, tidak ada penyakitnya. Kemudian dia diriwayatkan oleh rawi yang adil, rawi yang bagus agamanya, bukan orang yang tercela agamanya, dan diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhabit. Dhabit itu orang yang kuat hafalannya dan juga kuat dalam menyampaikan hadis. Dan tidak semua hadis itu memenuhi kriteria itu. Nanti kalau turun sedikit namanya hadis hasan. Hadis hasan. Nanti kalau turun lagi namanya hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini banyak sekali. Mulai dari hadis yang apa? Dhaifnya ringan sampai hadisnya dhaifnya apa? Berat sekali. Dhaifnya berat sekali. Dan itu kalau dibahas panjang. Ya, untuk itu ya, dalam kitab ini Imam Nawawi tidak membahas itu panjang lebar. Beliau hanya menyatakan nanti di setiap hadis bahasa apa? Kalau hadisnya bukan riwayat Bukhari dan Muslim, beliau akan menyebutkan hadis itu menurut ulama perawinya seperti apa. Ya, contohnya misalkan ya, nanti hadis pertama riwayat Bukhari Muslim tidak disebutkan derajatnya karena pasti sahih. Pasti sahih. Nanti hadis yang lainnya yang tidak sahih belum sebutkan. Contohnya misalkan hadis yang ke-11 misalkan. Hadis ke-11. Mana hadis ke-11? Nah ini hadis ke-11. Nah, hadis ke-11 rawahu Tirmizi. Ya, hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Kemudian Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Jadi selain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau kemudian akan menyebutkan derajat hadisnya. Ini juga yang membuat kita enak belajar kitab ini. Kenapa? Kita kemudian langsung tahu derajat hadisnya seperti apa. Baik, itu aja sekedar mukadimah. Langsung kita bahas yang pertama. Pertama. Ini sebenarnya kalau bapak-bapak sekalian, ibu sekalian bawa kitabnya bagus, Pak. Jadi saya bahasnya bisa per lafadz gitu ya. Udah bisa di grup, alhamdulillah. Mungkin ada yang baca Pak, bisa baca Pak, monggo Pak. Terjemahan tidak apa-apa pun, monggo. Bismillah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Diriwayatkan dua Imam Al-Hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridijah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi Nasaburi di kedua kitab sahihnya yang merupakan dua kitab paling sahih yang pernah disusun. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita bahas isi hadisnya. Dan saya akan membahas nanti langsung fokus pada faedah-faedahnya biar langsung masuk gitu okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif memulai kitab ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa faedah. Yang pertama ya adalah untuk tabarruk, untuk berkah. Segala sesuatu kalau dimulai dengan bismillah menjadi berkah. Jadi mulai segala sesuatu dengan bismillah biar berkah. Yang kedua isti'anah, untuk isti'anah. Jadi mulai segala sesuatu dengan bismillah.
agar kemudian dibantu oleh Allah. Misalkan nanti kita makan atau kita belajar, bismillah. Biar apa? Dibantu oleh Allah. Karena belajar itu tidak gampang, Pak. Apalagi belajar malam, ya. Habis hujan. Kira-kira ngantuk badan? Ngantuk badan? Ngantuk itu. Ya, ngantuk. Tapi kalau bismillah, minta tolong pada Allah, diberi kemudahan, Pak. Diberi semangat dalam belajar. Mulai dengan bismillah. Listi'anah untuk mohon pertolongan. Juga kita mulai segala sesuatu dengan bismillah untuk ikhlas niyyah, untuk mengikhlaskan niat. Kemudian mu'allif langsung bahas al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. Hadis yang pertama, an amiril mu'minin, dari amirul mu'minin. Dari amirul mu'minin. Ini adalah gelarnya siapa? Umar bin Khattab, dan beliau orang yang pertama kali bergelar dengan apa? Amirul Mukminin. Sebelumnya tidak ada gelar ini sebelumnya. Abu Bakar juga tidak pakai gelar ini. Abu Bakar pakai gelar apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah. Jadi tidak ada yang pernah bergelar dengan Amirul Mukminin. Yang pertama kali bergelar dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Hafsah itu siapa? Istrinya Nabi. Jadi Umar bin Khattab sahabat besar. Dia punya anak, kemudian dinikahi Nabi. Jadi anaknya menjadi istrinya Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Umar ini namanya. Kalau dalam bahasa Arab isimnya. Jadi nama itu kalau dalam bahasa Arab ada beberapa, nggih, ada 4. Satu isim. Isim itu nama asli. Contohnya Umar. Contohnya saya namanya siapa? Sutrisno. Itu nama asli, nama isim namanya. Isim. Nanti kemudian ada lakop. Lakop itu gelar. Contohnya Al-Khattab, Al-Faruq. Itu gelaran namanya. Gelaran. Nanti juga ada namanya apa? Kunyah. Kunyah. Contohnya apa? Abu Zakaria. Iya, Abu Zakaria. Imam Nawawi Abu Zakaria. Nama saya juga Abu Zakaria. Kenapa dulu saya memakai Abu Zakaria? Karena saya ingin ikuti Imam Nawawi. Alhamdulillah, namanya sama. Kunyahnya sama, namanya beda. Jadi kunyah itu biasanya merujuk pada anak. Dan biasanya anak laki-laki biasanya, meskipun tidak semuanya. Ya, tidak semua. Contohnya ini Abu Hafsin. Abu Hafsah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dan ini bagian dari sunnah takannau. Ya, hendaknya kalian berkunyah. Fa innahu minas sunnah, kan itu bagian dari sunnah. Berkunyah, bukan ngubah nama. Namanya misalkan ini pakai nama lainnya yang bukan nama sebenarnya. Ini asalnya tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Misalkan kita namanya Jawa, nggih. Ya sudah, nama Jawa pun tidak apa-apa, atau nama yang lainnya. Beda kalau misalkan baru kita punya anak, kemudian kalau misalnya namanya yang bagus, Pak. Tapi kalau kita sudah punya nama dan nama itu tidak kemudian apa? Mengandung kemaksiatan, ya sudah pakai nama itu aja, tidak apa-apa. Nama yang diberikan orang tua kita, apalagi juga bagus maknanya. Tidak perlu kemudian namanya diubah ini dan itu, kecuali ada hajah. Tapi kalau kunyah tidak masalah. Kunyah itu kan tidak mengganti nama. Kunyah itu gelaran aja. Gelaran. Gelaran latihan yang merujuk pada nama anaknya gitu. Misalkan tadi Abu Zakaria, Abu Abdillah, Abu Hafsin dan yang lainnya. Kemudian juga ada nanti nisbah. Kalau nisbah itu merujuk pada apa? Merujuk pada tempat. Contohnya An-Nawawi. Beliau dari daerah Nawa. Nawa itu mana? Oh, bukan Mesir. Nawa itu Syria, daerah Syam itu ya. Nawa. An-Nawawi ya. Bukan etan mriku buatan ya. Ya Suriah sekarang ya. An-Nawa. Ini namanya nisbah. Mirip misalkan jenengan dari Solo. Jadi apa? Solonji gitu ya. Solonji gitu ya. Bapak namanya sinten, Pak? Sutarmo. Nah, Sutarmo Solonji. Lah ada apa itu? Biasa ditulis gitu namanya. Besok di depan diganti, Pak Sutarmo Solonji. Nah, apa itu? Biar tahu ini dari Solo gitu ya. Dari Solo gitu ya. Atau dari Jawa, Al-Jawi. Tidak apa-apa. Ulama kan juga begitu. Kita kenal dengan asal dari mana. An-Nawawi dari daerah Nawa, Al-Bukhari dari daerah Bukhara. Siapa lagi contoh?
Al-Albani, Syekh Albani dari daerah Albania. Albania. Siapa lagi contohnya? Al-Bantani, ya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia, ya, ulama Nusantara. Al-Bantani, Al-Minangkabawi, banyak. Al-Bayati, Sunan Al-Bayati. Al-Maidani, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Sehingga kan orang, oh ini dari daerah situ. Kan biasanya orang kan pengen tahu ini dari daerah mana, ya enggak? Misalkan nanti ngundang gitu ya, ngundang misalkan apa? Al Ustadz Joko misalnya gitu, Pak Joko misalnya, Pak Joko itu dari mana? Tapi kalau misalkan ada, oh langsung jelas. Al Ustadz Joko As-Solonji, wah ini dari Ustadz besar dari Solo ini, dari Korpri misalkan. Al Solonji Al Korpri misalnya gitu. Ya, itu namanya kunyah, kunyah. Baik. Abu Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar ini subhanallah sedikit nggih. Jadi Imam Nawawi ini dalam kitabnya ini ketika bahas hadis dia hanya mengatakan begini. Sahabat yang meriwayatkan siapa? Satu. Untuk itu nanti kajian kita akan seperti itu terus, membahas tentang sahabat meriwayatkan dulu. Karena beliau hanya menyebutkan sahabat yang meriwayatkan siapa, tidak disebutkan jalur sanadnya secara lengkap. Hanya sahabat yang meriwayatkan siapa. Ini dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau langsung membahas matannya, isi hadisnya. Kemudian setelah itu yang terakhir beliau menyebutkan perawi hadisnya. Perawi hadisnya siapa? Di sini perawi hadisnya siapa? Bukhari dan Muslim. Nanti kalau bukan Bukhari dan Muslim, beliau jelaskan sedikit tentang derajat hadisnya. Contohnya tadi nggih, hadis riwayat Tirmizi, hasan, sahih gitu. Kitab ini seperti itu terus selamanya. Mulai dengan nomor hadis, kemudian sahabat yang meriwayatkan siapa, kemudian matan hadisnya, kemudian perawi hadisnya itu siapa. Sehingga kita juga akan bahas seperti itu. Kita jelaskan singkat perawi hadisnya. Perawi hadis ini jemaah Rasulullah secara singkat tadi disampaikan Umar bin Khattab. Beliau seorang sahabat besar, ya. Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau memerintah selama 10 tahun. Beliau meninggal tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah. Jadi beliau memimpin kurang lebih 10 tahun. Kan 2 tahun Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh beliau. 10 tahun. Dan beliau ini salah seorang pemimpin yang luar biasa, yang banyak membuat terobosan-terobosan. Terobosan. Contohnya pembagian apa? Menjadi wilayah provinsi-provinsi. Ada gubernur dan seterusnya. Itu zamannya apa? Di zamannya Umar bin Khattab. Sebelumnya belum ada. Beliau juga yang membuat pembendaraan negara. Bendahara negara lah, ada diwan gitu. Jadi diwan. Beliau juga yang memulai merintis apa? Kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Sebelumnya tidak ada. Di zaman Abu Bakar, apalagi zaman Rasul tidak ada. Kalender Hijriah itu tidak ada. Sejak zamannya Umar bin Khattab, kemudian apa? Muncul kalender Hijriah. Dan yang lainnya. Jadi beliau seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemberani sekaligus seorang pemimpin yang tawadhu, hatinya lembut. Beliau masuk Islam ketika, ya, kalau kita lihat dakwah Rasul nih, di Mekah itu kan 3 tahapan ya. Siriyah, terang-terangan, kemudian terang-terangan untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Beliau itu di fase yang kedua. Di fase terang-terangan, ketika sudah banyak kemudian apa? Tekanan untuk Rasulullah dan para sahabat, kemudian masuk Islam Umar bin Khattab. Dan itu menjadi salah satu apa? Kemenangan Islam. Di saat Islam dihimpit, kemudian masuk Islam seorang yang sangat kuat, yaitu apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, langsung kita bahas hadisnya. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari, kalau kita lihat cara adanya, ada itu cara menyampaikan hadis atau mendengar hadis. Ini salah satu cara yang paling kuat, mendengar. Berarti mendengar langsung. Disebutkan para ulama jemaah sedikit pembahasan hadis nggih. Hadis ini hadis ahad. Ahadnya pun gharib. Ahad itu apa? Ahad itu hadis yang tidak mutawatir. Jadi hadis itu kalau dilihat dari jumlah perawinya ada 2, mutawatir sama ahad. Mutawatir sama apa? Ahad.
Ini nanti saya tanya, tidak bisa jawab, snacknya saya ambil. Hadis itu ada dua, mutawatir sama ahad. Mutawatir yang merupakan banyak sekali. Yufidul ilmi, dia berfaedah ilmu, tidak diragukan lagi. Kemudian ahad. Ahad itu hadis yang tidak mutawatir. Hadis ahad ada tiga. Kalau perawinya banyak, tidak mutawatir tapi masih banyak, namanya hadis apa? Masyhur. Hadis apa? Masyhur. Dia terkenal, banyak perawinya. Kemudian kalau perawinya sedikit, 2, 3 gitu ya. 2 atau 3 tapi tidak sampai masyhur, namanya hadis aziz. Hadis apa? Aziz. Kemudian hadis kalau perawinya cuma satu til, hanya satu orang saja, namanya hadis apa? Ahad gharib. Hadis ini gharib, perawinya tidak ada kecuali siapa? Umar bin Khattab. Ini contoh hadis ahad yang paling ahad ya ini. Perawinya hanya Umar bin Khattab, tapi ini hadis sahih. Hadis sahih. Jadi perawi hadis ini hanya Umar bin Khattab, sahabat yang meriwayatkan. Jadi ini hadis ahad. Hadis ahad. Ahadnya gharib, hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Tapi hadis sahih. Sahih. Baik. Yaqul Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in man nawa, dan setiap amalan itu tergantung dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa hijrahnya ilallahi pada Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi wa rasulih, sampai pada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, tetapi barang siapa hijrahnya lid dunya, untuk dunia, yusibuha yang dia cari, au imra'atin atau kepada wanita, yungkihuha yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niat hijrah padanya. Jamaah. Di sini ada banyak faedah. Ini kalau dibahas panjang, tapi saya ringkaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Setiap amal tergantung niatnya. Faedah yang pertama, amal itu sah atau tidak sah tergantung apa? Niatnya. Sah atau tidak sah tergantung niatnya. Jadi amal itu akan sah dengan dua syarat. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan tuntunan, ittiba. Ittiba. Niatnya benar, kemudian apa? Caranya juga benar. Innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Yang kedua, walikul imri'im man nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pahala tergantung niat. Pahala tergantung niat. Banyak amal besar dikecilkan gara-gara apa? Niatnya. Banyak amal besar menjadi kecil gara-gara apa? Niatnya. Dan sebaliknya, banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Banyak amal besar menjadi kecil gara-gara niatnya. Banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Wa kam min amalin saghirin tukabbiru niyah. Betapa banyak amal kecil dibesarkan oleh niatnya. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar dikecilkan oleh niatnya. Contohnya, dan ini perlu kita renungkan, Pak. Jangan meremehkan niat. Ya, jangan meremehkan niat. Yang pertama, amal besar menjadi kecil gara-gara niat. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya. Contohnya hadis yang sangat terkenal tentang 3 orang yang beramal besar. Seorang qori, ya, seorang ulama, seorang dermawan, seorang mujahid. Ini kira-kira amal besar betul, Pak? Besar betul? Besar, Pak. Amal besar. Tapi ternyata apa? Niatnya salah.
Yang pertama, yang qari. Ketika di akhirat kemudian ditanya, kenapa kau baca Al-Quran? Kenapa mengajarkan ilmu? Dia mengatakan, ini untuk menegakkan agama ya Allah, untuk mendakwahkan agamamu ya Allah. Kemudian dikatakan, kadzab, dusta kamu. Kamu seperti itu, membacakan ayat, menyampaikan ini dan itu, tidak lain supaya engkau dikatakan alim, dikatakan orang yang berilmu, dikatakan apa? Seorang yang pandai baca Al-Quran, waqad qil, dan telah dikatakan syarat mukanya lempar ke neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Hati-hati. Yang kedua, orang yang dermawan, ditanya nanti akhirat, kenapa kamu ini dan itu? Ya Allah, saya berinfak untuk agamamu, untuk menolong agamamu dan seterusnya. Kadzab, dusta kamu. Engkau tidak lain infak ini, infak itu, donasi ini, donasi, tidak lain supaya engkau dipanggil apa? Supaya disebut sebagai seorang apa? Dermawan. Li ayyuqal annaka jari, annaka jawad, orang yang apa? Yang dermawan. Wah, donatur. Wah, ini donatur tetap masjid ini, donatur tetap masjid itu. Jadi biar apa? Dipanggil orang yang dermawan. Waqad qil, telah dikatakan syarat mukanya lempar ke neraka. Nauzubillah. Yang ketiga juga sama saja. Orang yang mati di jalan, orang yang mati di medan perang, kemudian ditanya kenapa ini dan itu, mengatakan ya Allah, saya mati untuk menegakkan agamamu, jihad di untuk agamamu. Dikatakan kadzab, dusta. Engkau tidak lain seperti itu supaya dipanggil apa? Annakal jari. Engkau orang yang berani, pahlawan, seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan, telah disebutkan engkau sebagai seorang apa? Pahlawan. Syarat mukanya lempar ke neraka. Nauzubillah. Jadi hati-hati, Pak. Jadi monggo jemaah hati-hati. Jangan sampai amal besar menjadi kecil gara-gara apa? Niatnya. Ya, misalkan ya, kita mungkin orang yang dakwah, atau mungkin orang yang mengelola masjid, atau mungkin orang yang ini dan itu, atau mungkin di tengah masyarakat, orang yang ngurusi masyarakat, mungkin jadi RT, jadi RW, atau mungkin jadi lurah, atau mungkin jadi bupati, atau mungkin jadi yang lainnya, jadi tokoh masyarakat, kemudian memiliki posisi yang penting, kontribusi yang besar, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi jangan kemudian apa? Riya, jangan sombong, jangan kemudian niatnya apa? Tergelincir. Akhirnya amal-amal besar ini yang harus saya memasukkan ke dalam surga, mengangkat derajat di surga, ternyata malah menjerumuskan apa? Ke neraka. Nauzubillah. Hati-hati, jangan sampai gagal niat. Jangan sampai gagal niat. Niatnya sukses, amalnya sukses, tapi ya, niatnya apa? Gagal. Yang gagal niatnya, amalnya sudah berhasil itu, Pak. Tadi orang yang sedekah betulan tadi, yang jihad mati betulan di medan perang, yang ngajar betulan, korek betulan, tapi niatnya salah, gagal niat, salah niat, akhirnya malah menjerumuskan dalam neraka. Nauzubillah. Contoh yang berikutnya kebalikannya, ekstrim. Orang yang amalnya kecil, tapi dibesarkan oleh niatnya, yaitu seorang wanita pezina yang kemudian memberi minum apa? Seekor anjing. Itu pun memberi minumnya dengan apa? Sepatu. Loh, bayangkan, Pak. Menjenengan misalkan monggo ngunjuknya apa? Ya Allah. Diberi cangkir atau ini, tapi cangkirnya kotor. Kira-kira wah ini orang kok nggak menghormati ya. Padahal mungkin sebenarnya nggak kotor, memang sudah kusem gitu ya. Bersih tapi memang kusem gitu kan. Dan ini dengan sepatu. Minumnya dengan sepatu loh, Pak. Kemudian yang diberi minum siapa? Apa? Anjing. Kalau misalkan onta, sapi ya lumayan. Hewan yang ini anjing, Pak. Hewan yang najis. Hewan yang najis. Yang beri minum siapa? Pezina. Bukan seorang muslimah itu ya. Dalam artian bukan disebutkan seorang muslimah gitu, tapi seorang pezina. Bayangkan seorang pezina memberi apa? Minum hewan yang hina, tanda kutip ya. Dengan cara juga dengan tadi apa? Tempatnya apa? Sepatu. Tapi karena niatnya ikhlas, dia ingin menolong sama makhluknya Allah tanpa riya, ternyata bisa menyebabkan masuk surga. Allahu Akbar. Jadi jangan sekali-kali kecil meremehkan amalan dan meremehkan niat. Orang itu ketika amalnya itu benar,
meskipun remeh tapi niatnya bagus luar biasa. Wa kam min amalin shaghir tukabbiruhu niyah. Tukabbiruhu niyah dibesarkan oleh niatnya. Untuk itu jamaah Allah. Contohnya ngeten. Sederhana Pak, jenengan ngaji. Itu kelihatan sederhana tapi kalau kita bisa besarkan niatnya menjadi besar Pak pahalanya. Coba satu, jenengan ngaji. Niatnya apa? Cari ilmu. Alhamdulillah. Dapat pahala dari cari ilmu. Man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahlallahu bi tariqan ilal jannah. Yang kedua, saya tanya jawab. Cari ilmu Pak nggih? Apa Pak? Niatnya ngaji Pak selain cari ilmu. Nah, Pak. Cari ilmu. Napa boleh? Tujuan yang lainnya? Silaturahmi. Silaturahmi ketemu dengan apa? Yang lainnya. Itu juga hal yang bagus, Pak. Belum tentu kalau misalkan ya, saya nggak di sini, mungkin nggak ketemu jenengan. Jenengan ke sini nggak ketemu Pak ini. Dengan pengajian bisa duduk bareng ngobrol. Dan ini terusnya masuk angin boyok ngeten. Kan enak nih gue. Daripada mungkin nggak ketemu orang, bingung di rumah gitu nih. Bisa ketemu orang ngobrol seterusnya, bisa kemudian apa? Ya banyak tanya kabar, silaturahmi. Dua, dapat pahala silaturahmi. Napa meleh? Cari pahala. Dapat ilmu, dapat silaturahmi, dapat pahala lagi. Jelas pahalanya. Barang siapa duduk di majelis ilmu akan dinaungi oleh malaikat, menunjukkan itu berkah, menunjukkan apa? Banyak pahala, Pak. Banyak pahala. Apalagi akan dimudahkan masuk surga. jalan menuju surga, Pak. Ini usaha kita. Jadi kalau jenengan mau ngaji, lho kok udan. Piye nggih? Moga-moga pengumuman libur. Waduh. Jadi ibaratnya jenengan pengen apa? Tertunda masuk surganya. Hati-hati, Pak. Bismillah, pengajian berat berangkat. Berangkat. Wah, kesel. Yang lain juga sama kesel gitu ya. Sama, Pak. Mungkin sebagian dari maghrib baru sampai rumah gitu. Saya baru sampai dari kampus, Pak. Maghrib baru sampai rumah gitu. Yang lainnya mungkin juga sama saja. Bahkan kadang-kadang itu ngajian itu saya tumpuk, Pak. Jadi kadang-kadang contohnya hari Selasa itu. Saya kalau Selasa itu pasti tumpuk. Kadang 3 itu. Dari Fatur Rahman, kadang ke Ar-Rasyid, kadang kemana lagi itu ya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya rapat seharian di kampus. Ya, biasa. Namanya orang pengen masuk surga ya perlu berjuang. Berjuang perlu usaha gitu. Pengen masuk surga. Apalagi ya contohnya? Dapat rezeki. Lu kok bisa? Alhamdulillah ini rezeki badan Pak. Ini rezeki. Leres loh. Rezeki ini Pak. Monggo dipunjuk sian. Bismillah. Ini rezeki. Betul loh Pak. Kemarin saya mengisi pengajian teng di Fatur Rahman Pak. Habis pengajian ada yang manggil Pak Ustaz tirosne nembe apa? Nembe anu pembebasan lahan teng pundi? Teng metan nggih mboten napa niki sedikit infak. Tak buka 5 juta Pak. Alhamdulillah itu nggih. 5 juta Pak. Untuk apa? Pembebasan lahan pondok di Mertanana. Rezeki. Rezeki. Apalagi Pak contohnya Pak? Menyambung satu rahmi. Tadi sudah. Apalagi makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Berikutnya membuat berkah tempat tersebut, lingkungan tersebut. Kalau misalkan ngapunten di suatu masyarakat, niki RT pinten, Pak? Niki RT pinten? Itu tinggal RW? RW pinten? 11. Kalau di RT tersebut ada banyak togel judi, kira-kira mendatangkan laknat mboten? Mendatangkan laknat. Tapi kalau di tempat situ ada pengajian, ada ini mendatangkan berkah enggak? Berkah. Jadi niat kita di sini tidak sekedar memakmurkan masjid, tapi membuat berkah lingkungan tempat tinggal kita. Kan mungkin kebanyakan di sini kan penduduk sini nggih. Biar berkah lingkungannya dengan pengajian itu. Meskipun kita juga bisa ngaji sana ngaji sini, tapi kalau ngaji tempat kita tambah berkah. Tambah berkah. Apalagi Pak? Ini pun sudah selesai Pak nggih. Jam pinten Pak selesainya ini? Wis hormat lagi nggih. Napa? Didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah, bahkan sampai apa? Ikan-ikan yang di laut, bahkan mungkin penguin yang ada di mana? Kutub Utara, masa ada penguin? Wah, nggak tahu ini geografi. Nggak ada Kutub Utara penguin. Penguinnya ada di mana? Kutub Selatan. Kutub Utara adanya apa? Adanya beruang kutub sama apa? Anjing laut itu. Kalau penguin ya
Kutub selatan gitu. Itu makhluk yang lain mendoakan, Pak. Bayangkan kalau seluruh dunia mendoakan kita luar biasa. Ada lagi faedah yang lainnya banyak, tapi ada menarik sekali. Saya pernah ngisi kajian di Mertan ya, di desa itu. Ada mbah-mbah ngomong ke saya gini, Pak Ustadz, itu ngaji Al-Quran. Kalau dia ngaji Al-Quran, minggu pun orang nyantol. Masuk sini, keluar sini pun buatan nyantol. Tapi ngeten, intinya minimal ya yang aku ngaji, anakku sebenarnya orang ngaji isin, putuku yang orang ngaji apa? Isin. Saya mboten Pak niatnya. Saya mboten. Mbahnya ngaji, anaknya ikut ngaji, putunya ikut ngaji. Ini niat yang luar biasa, Pak, mau menjadi teladan. Dan ini jarang, Pak. Jarang sekali kemudian orang tua itu memberi contoh gimana anaknya ngaji. Oh, bapaknya enggak ngaji. Teng masjid, bapaknya teng ndi? Teng teng warung he. Ayo salat sono. Bapaknya enggak metu teng warung he. Kan repot niku. Ayo ngaji, bapaknya ora ngaji. Nah, ini masalah, Pak. Jadi monggo jenengan pengajian meskipun sampai pengajian nggih ketiduran ya mboten napa. Minimal apa? Mangkat ngaji. Anaknya ngerti mangkat ngaji bapaknya. Nanti bapak anaknya ikut ngaji. Misalkan enggak ikut ngaji, minimal bapakku yang ngaji, bapakku ngaji. Somben kemudian apa? Teringat-ingat itu. Mungkin putunya, mungkin cucunya. Wah, ini niat yang luar biasa. Teladan keluarga. Teladan ke keluarga. Napa meleh? Tahu jalannya ke surga. Tahu jalannya ke surga. Karena kalau kita ke surga enggak tahu jalannya, repot, kesesat. Kesesat. Dengan ngaji tahu ilmu, tahu jalannya, terang benderang. Dan kalau kita tahu jalannya, jadi apa? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih pas. Kalau enggak tahu ya repot. Jenengan misalkan, wah saya pengen teng Jakarta, kemudian berhenti di terminal duduk, langsung naik bis Sumber Kencono. Sumber Kencono sampai mana? Yang teko. Itu ya Sumber Kencono ya kemana? Sekarang nggak ada Sumber Kencono ya, Sumber Selamat, Sumber Rahayu dan yang lainnya. Itu kalau kita nggak tahu jalannya, salah jalan, malah semakin jauh, bahkan mungkin tidak sampai. Beragama juga demikian. Dan seterusnya, intinya sebenarnya gabungkan niat yang baik. Banyak amal kecil, kalau niatnya kita tambah digabungkan yang baik jadi besar, Pak. Besar. Jadi intinya banyak amal kecil kalau kita niatnya bagus menjadi amal yang besar. Wa kam min amalin shaghir tukabbiruhu niyah. Faedah yang berikutnya dari atas ini juga adalah amal itu tergantung niatnya. Dari sisi fikihnya, dari sisi jenis amalnya. Maksudnya, kadang-kala ada sebuah perbuatan, ini tuh ibadah atau bukan. Dilihat niatnya. Misalkan orang masuk kamar mandi biar babiur. Itu mandi atau mandi janabah. Orang masuk ke kamar mandi, masuk biar babiur. Itu kira-kira itu mandi biasa atau mandi besar? Mandi biasa atau mandi besar? Mandi besar atau mandi biasa, Pak? Mandi besar atau mandi biasa? Biasa. Kalau biur itu mandi biasa. Ya tergantung niatnya. Kita kan nggak tahu dia. Meskipun kita nginjen pun nggak tahu ini mandi apa itu. Apalagi kita nggak tahu, guys. Jelas tergantung niatnya. Kalau dia niatnya mandi biasa ya mandi biasa. Kalau niatnya mandi besar besar. Jadi yang membedakan apa? Niat. Mirip orang datang ke masjid, duduk di pojokan. Niatnya apa? Ada yang niatnya ikut pengajian, dapat pahala. Ada niatnya golek snack. Ya tergantung niatnya tadi. Tapi ini niatnya. Ada yang tadi niatnya, golek snack itu boleh enggak, Pak? Boleh, manusiawi, duniawi. Dan itu tidak haram, Pak. Tapi tidak dianggap apa? Pahala. Tidak dianggap apa? Pahala karena hanya golek snack tadi. Tapi kalau niatnya duduk pengajian dapat pahala enggak? Apa yang membedakan? Niatnya. Jadi niat itu bisa membedakan ini ibadah atau amal-amalan duniawi biasa. Bahkan juga ketika itu ibadah, itu pun jenisnya bisa macam-macam. Misalkan orang datang ke masjid sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat atau misalkan adzan subuh nggih, dan subuh kemudian masuk masjid sholat 2 rakaat. Orang itu sholat apa, Pak? Sholat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, atau sholat tobat, atau sholat apa, Pak? Sholat apa? Sholat apa? Sholat malam atau sholat apa? Nah, Pak? Tergantung
niatnya. Wah, semakin pintar ini berarti ini. Ya tergantung niatnya tadi. Jadi niat itu yang membedakan amalan ibadah. Meskipun fisiknya sama, sholat 2 rakaat, tergantung niatnya sekarang. Kalau dia niatnya tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Kalau niatnya dia qobliyah subuh, ya qobliyah subuh. Kalau niatnya qiyamul lail, kan bisa jadi kan di rumah belum sempat, kemudian langsung masjid qiyamul lail. Ya enggak apa-apa. Dia dapat apa? Pahala qiyamul lail. Atau mungkin dia merasa berdosa kemudian dia taubat. Salat untuk taubat pada Allah. Ya enggak apa-apa. Tergantung niatnya. Jadi niat itu bisa membedakan satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Misalkan orang mengeluarkan uang diberikan orang lain, tergantung, mungkin dia sekedar bantu orang, mungkin niatnya infak, mungkin niatnya zakat atau yang lainnya, tergantung niatnya. Walikul imri'in ma manawa. Ini faedah yang ketiga. Jadi amal itu akan terpilah tergantung apa? Niatnya. Tergantung niatnya. Kemudian faedah yang berikutnya sedikit lagi. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Ini contoh. Dan ini diberi contoh dengan hijrah. Diberi contoh dengan hijrah. Hijrah ini bisa menjadi 2 hal. Bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah, tapi juga bisa bernilai ya amalan duniawi. Ya. Faman kana hijratuhu, barang siapa hijrahnya ilallah wa rasulih, pada Allah dan Rasulnya, niatnya untuk Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maksudnya bernilai ibadah, akan dibalas dengan apa? Pahala, dinilai sebagai bentuk ibadah. Ini makna ringkasnya, nggih. Tetapi bisa jadi dia niatnya bukan itu, niatnya duniawi. Wa man kana hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang dia niatkan, yang dia inginkan, yang dia cari, au imra'atin yang kihuha, atau wanita yang dia nikahi. Intinya masalah dunia. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallah wa rasul. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah padanya. Ini mempertegas tadi. Tergantung niatnya. Niatnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, ya dia bernilai ibadah. Kalau hanya masalah dunia, ya dia hanya masalah dunia. Pada berikutnya terkait dengan contoh ini, adalah ada yang mengatakan hadis ini turun terkait dengan sebuah kisah terjadi zaman Nabi. Yaitu ada seorang sahabiah bernama Ummu Qais. Ummu siapa? Ummu Qais. Kemudian ada Ummu Qais ini hijrah ke Madinah. Nah kemudian ternyata ada laki-laki kemudian apa? Wah, senang dengan Ummu Qais ini. Akhirnya dia ikut hijrah. Hijrahnya untuk apa? Ya, untuk nikah Ummu Qais ini. Maka turun apa? Hadis ini. Jadi kalau dia itu hijrahnya niatnya hanya untuk nikahi seorang wanita, ya sudah, itu hanya urusan duniawi. Dia tidak akan bernilai ibadah. Padahal yang lainnya hijrahnya itu rata-rata saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya, untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah hijrah, mereka kemudian berhijrah. Tapi ada juga orang yang kemudian niatnya salah. Hati-hati. Ini ada faedah. Kadangkala itu amal itu terjadi, fisiknya sama persis dengan yang lainnya. Tadi orang hijrah kan nggak kelihatan niatnya apa. Yang lainnya hijrah, dia ikut hijrah, tapi ternyata apa? Niatnya beda. Ini berbahaya. Jadi kadangkala orang itu ketika tidak menjalankan sesuatu kelihatan jelas, Pak, dia pun akan sadar itu salah. Orang lain juga sadar itu salah karena dia nggak melakukan. Tapi kalau salah niat nggak kelihatan, Pak. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun kadang juga nggak sadar itu salah. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim, beri contoh beberapa, ini penting sekali. Dalam surat Al-Maun, ketika Allah jelaskan tentang orang-orang mendustakan agama, ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, itu intinya hanya 2 saja. Satu, jelek hubungan dengan manusia, jelek sosialnya, hubungan horizontalnya jelek, tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau menyantuni orang miskin. Kemudian termasuk tidak mau memberi dengan al-ma'un. Ini kalau dibahas panjang,
Kemudian yang kedua, ini yang kita bahas, orang yang jelek hubungannya dengan Allah, jelek ibadahnya. Dan jelek ibadah itu dengan dua hal. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang dari sholatnya lalai. Maksudnya cara pengerjaannya tidak baik. Ini sisi yang pertama, cara mengerjakannya tidak baik, asal-asalan, tidak sesuai dengan tuntunan, males-malesan, tidak semangat. Itu namanya melalaikan. Yang seperti ini kelihatan, Pak. Ini kelihatan. Ada yang lebih berbahaya. Ada yang lebih berbahaya. Ayat berikutnya gimana? Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya, yang pamer, yang salah nih niat. Lah ini lebih berbahaya. Karena apa? Bisa jadi fisiknya itu bagus, cara mengerjakan sesuai dengan sunnah, tapi niatnya salah. Hati-hati, rusak amal tersebut. Apalagi kedua-duanya rusak, sudah jelek apa ibadahnya, jelek hubungannya dengan Allah. Jadi hati-hati, Pak. Ya, jadi ketika kita ibadah jaga betul niat. Karena meskipun kita sudah menjalankan dengan baik, kalau niatnya salah luar biasa, Pak. Bahaya. Dan ini lebih merusak. Ini yang paling berbahaya bagi orang-orang yang kemudian beramal. Ya. Beramal. Terakhir, di akhir hadis ini kemudian Mu'allim mengatakan rawahu imamai muhadditsain, diriwayatkan oleh dua imam besar dalam muhadditsin, dalam ilmu hadis, yaitu Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah ya. Bapaknya Abdullah, Muhammad bin Ismail. Ini nama aslinya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazdibah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini nisbahnya. Jadi ini namanya Imam Bukhari secara lengkap ya. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bazdibah Al-Bukhari Al-Ju'fi ya. Al-Ju'fi ya, beliau seorang ulama besar dalam hadis. Bahkan beliau ini adalah pemukanya ahlul hadis ya. Tidak ada tandingannya ya, tidak ada tandingannya ya, Imam Bukhari. Mungkin nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Wa Abu Husain, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj ya, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi ya, dari Naisabur ya. Dari Naisabur radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya. Jadi kitab hadis itu banyak, Pak. Yang paling bagus yaitu kitab-kitab sahih. Di antaranya adalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti ada kitab-kitab Sunan Tirmizi dan yang lainnya. Ada juga nanti kitab-kitab yang selain dari keduanya, contohnya kitab Musnad. Kitab Musnad, kitab yang bersambung. Tidak semuanya sahih, tapi dia bersambung. Contohnya Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi yang paling bagus tentu kitab sahih. Karena ketika dinamakan kitab sahih, penulis kitab itu sudah secara sengaja bahkan kemudian menyatakan semua yang ada di dalamnya apa? Sahih. Semua di dalamnya sahih menurut penulis kitab tersebut. Ya, contohnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladaihuma, yang mana keduanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ashahul kutubi musannafah, adalah sebaik-baik kitab yang ditulis. Ini bahasa yang bagus, Pak. Kitab yang paling sahih yang ditulis adalah Bukhari dan Muslim. Tapi jangan nyebut begini, ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jangan, Pak, itu tidak bagus. Saya pernah duduk ya di majelis Sahih Bukhari di Riyadh ya, 10 hari, Pak. 10 hari duduk di satu masjid mendengarkan Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Itu majelis qiraah hadis 10 hari, Pak, tanpa henti. Ini pengalaman menarik, Pak. Pengalaman menarik, pernah saya uji coba nggak makan nasi, mencoba tidak makan nasi selama 3 hari. Hari pertama nggak makan nasi, karena itu kan programnya 10 hari, Pak. Hari kedua tidak makan nasi, masih kuat. Hari ketiga pingsan saya. Ternyata orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak bisa, Pak. Akhirnya ayo keluar dulu mencari nasi gitu ya. Karena di situ makannya cuma roti terus ya. Terus ya. 10 hari baca kitab Sahih Bukhari. Baik, kemudian Syekhnya ngomong begini. Jangan sekali-kali kau mengatakan begini, ini Sahih Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jangan seperti itu. Karena tidak bisa dikomparasi antara Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Jangan, Al-Quran nggak bisa dibandingkan.
Kalau pengen mengatakan ini kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih, tidak apa-apa malahan. Kitab paling sahih yang dikarang manusia, kan Al-Quran bukan karangan manusia. Sehingga tidak perlu seolah kalau mengatakan ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ini malah menurunkan derajat Al-Quran. Malah menurunkan derajat Al-Quran. Jadi jangan disandingkan, jangan dikomparasikan antara Al-Quran dengan kitab hadis. Meskipun Sahih Bukhari, jangan. Sudah katakan aja ini kitab Sahih Bukhari, ini kitab hadis yang paling sahih, itu malah bagus. Itu malah bagus. Tidak perlu bandingkan dengan Al-Quran. Wah, ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jangan. Karena seolah-olah Al-Quran karangan manusia. Ya, jadi jangan. Ini faedah menarik dari yang dikatakan oleh ulama-ulama hadis ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini bagus. Aladihum asahul kutubi musannafah. Yang keduanya itu adalah kitab sahih, kitab yang paling sahih yang dikarang manusia. Baik, demikian ya, sedikit pembahasan kita ya. Mulai hadis yang pertama, hadis tentang niat. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Insyaallah akan kita bahas 2 atau 3 hadis dalam tiap pertemuan ya. Dan semua hadis yang ada dalam kitab ini hadis ringkas min jawami'il kalim. Demikian alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.